Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhus Sunnah. Terakhir kita masih membahas yang bab 126 ya. Yang dimana Al-Imam rahimahullah berkata tentang wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar wajib illa man khifta sayfahu aw 'asah. Dan menjalankan praktek amar ma'ruf dan nahi munkar hukumnya wajib. Ya, kecuali mungkin kepada orang-orang yang kau takutkan pedang mereka atau tongkat mereka. Yakni orang-orang yang kau takutkan kuasa mereka untuk menyakitimu ketika kau menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka, gitu. Ya, itu sudah menjelaskan sampai perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wa ma'lumun anna katsiran minan nas yathqul 'alaihim ahlul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan manusia seringkali mereka pada sebel, tuh yathqulu 'alaihim yakni pada sebel kepada para orang-orang yang mendirikan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Wa yanaluna bil kalam 'alaihim, akhirnya umumnya manusia seringkali justru menggunjing mereka. Wal ghibah, menggibahi mereka, wan namimah atau mungkin mengadu domba mereka, wasabbihim wa syatmihim atau mencaci dan mencela mereka. Fayasbirun 'ala dzalik. Namun para ahlul ma'ruf, ahlul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mereka bersabar menghadapi perlakuan manusia demikian, li'annahum fi sabilillah, dikarenakan mereka menyadari hakikatnya mereka berada di jalan Allah, wa fi ta'atillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah, wa fi inqadhi ikhwanihim, mereka menyadari bahwa praktek yang mereka lakukan hakikatnya adalah bertujuan untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka. Laisa minan nasihah an tatruk ikhwanak 'ala taqsir fil ibadah wal khalal fi amril munkar. Bukanlah termasuk bentuk nasihat ketika kau membiarkan saudaramu dalam bentuk keliru di dalam beribadah atau meninggalkan ibadah atau melakukan kemungkaran, kemudian kau diamkan mereka. Ini tidak termasuk bentuk nasihat, yakni tidak termasuk bentuk kepedulian dan kecintaanmu kepada saudaramu, ya. Wa anta taqdir ala nasihatihim, padahal kau bisa menasihati mereka, wa tanbihihim wa tawjihihim, padahal kau bisa memperingatkan mereka dan mengarahkan mereka, ya. Hadza min at-taqsir fi haqqihim. Justru ketika kau mendiamkan mereka melakukan kemungkaran atau meninggalkan perkara yang wajib, ya, apalagi kasusnya sifatnya berada di atas kesyirikan, berada di atas kebid'ahan, ya, demikian ketika kau mendiamkan mereka dan tidak mengingkari mereka, mengarahkan mereka, justru kau tidak memenuhi hak mereka. Mereka punya hak untuk dinasehati dan diberitahu bahwa yang mereka lakukan keliru, ya. Kita zalim kepada mereka ketika kita biarkan mereka, ya. Wa hadza min at-taqsir fi haqqihim wa anta turid lahum al-khair. Kau menghendaki kebaikan tentunya bagi mereka, wa turid lahumun najah. Kau menghendaki keselamatan bagi mereka, yakni sebagaimana kau kehendaki keselamatan bagi dirimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna, belum beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian ketika sampai ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Yani sebesar itu kau ingin benar dan tepat di atas ibadah yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Sebesar itu kau menghendaki bagi dirimu keselamatan dan terjauhnya kau dari kecelakaan, harusnya sebesar itu juga kau menginginkan saudaramu untuk terselamatkan dan terjauhkan dari kecelakaan dan dari kekeliruan dan dari dosa. Gitu. Kita menempatkan diri kita di batas prioritas yang sama dengan saudara-saudara kita. Kalau orang udah sampai level itu, maka dia beriman dengan level keimanan yang baik, ya. Akhirnya dia peduli kepada saudaranya. Bentuk nasihat, bentuk kepeduliannya adalah disampaikanlah hak kepadanya ketika kita melihat saudara kita berada di atas kebatilan, ya. Dari situ juga di antara bentuk amar ma'ruf nahi munkar, di mana kita Ahlus Sunnah terutama memperingatkan para manusia dari tokoh-tokoh yang membawakan penyimpangan. Penyimpangan di dalam bab tauhid, bab akidah, atau penyimpangan di dalam manhaj. Ahlus Sunnah praktek, kaum yang menjalankan praktek demikian.
Kalaupun digunjing dan digibahi manusia bahwa kita sering membicarakan orang, menggibahi, hakikatnya mereka awam dan nggak tahu kapan membedakan mana gibah, mana bukan. Untuk seorang awam atau jahil, atau mungkin orang yang memang disimpangkan hatinya oleh Allah. Karena hakikatnya orang yang terkena syubhat ada dua macam. Al-musyabbahun sinfan. Orang yang terkena syubhat nih, orang yang berada di atas syubhat ada dua macam. Hakikatnya. Yang pertama adalah orang yang emang pada dasarnya yuridul khair. Mereka menghendaki kebaikan cuman belum dapat. Dapat adalah justru yang keliru. Nah, orang demikian masih kita harapkan padanya kebaikan. Orang demikian ketika disampaikan hak, semoga mereka yahtadi, ya, mau menerima petunjuk. Tapi ada tipe yang kedua. Orang-orang yang pada dasarnya emang menyimpang hatinya. Emang gak suka kepada kebenaran, emang hatinya emang udah menyimpang. Akhirnya emang sengaja mengikuti seringkali hal-hal yang global dan mujmal dari nas-nas supaya mereka bisa tunggangi untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Ya Allah berfirman yang tipe kedua nih, Allah bilang, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ. Adapun orang-orang yang emang pada dasarnya di hatinya terdapat penyimpangan, akhirnya mereka banyak mengikuti yakni hal-hal yang sifatnya syubhat, mutasyabih, multitafsir. Tujuannya apa? Untuk mereka tunggangin, untuk menjadikan fitnah, untuk mengarahkan maknanya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, orang-orang yang terkena syubhat mereka melihat seringkali semua bentuk ngomongin orang adalah gibah. Semua bentuk ngomongin orang adalah gibah. Lah, nggak demikian. Ngomongin orang bisa jadi sebuah ibadah, bahkan yang hukumnya wajib, yang apabila kita tidak lakukan, maka kita dosa. Bisa jadi. Dan zohirnya sama-sama ngomongin orang. Dengan maksiat yang gibah itu tadi. Sama-sama. Misal, pernah kita sampaikan, misal Anda bisnis sama si A. Kemudian Anda ditipu nih sama si A. Oke? Anda suwe, kita suwe. Anda ditipu sama si A. Anda kecelek. Kemudian sahib Anda B mau bermuamalah dengan si A juga, mau bisnis juga dengan si A. Dan dia sahib Anda dan Anda tahu dia mau berbisnis sama si A. Pada saat itu wajib hukumnya buat Anda bilangin B, jangan si A tukang tipu. No, wajib, Anda hukumnya wajib. Ngomongin si A Anda wajib. Anda nggak ngomong Anda dosa itu. Anda membiarkan saudara Anda berjalan menuju jurang yang tidak itu urusan fulus bro, urusan dunia. Sekarang kayak kalau urusannya surga sama neraka, kufur sama iman, syirik sama tauhid, sunnah sama bid'ah. Bukankah akan lebih wajib? Dapat. Anda bicara kepada si B bahwa jangan kau berurusan dengan dia. Ini bukan gibah, ini nasihat. Ya, Imam Ahmad juga demikian rahimahullah ketika menyampaikan ketika majelis, kata si fulan bin fulan gimana? Ya ini majelis rawi. Fulan bin fulan dikadzab, pendusta. Gimana? Oh, dia menyimpang ini. Oh, dia kusut apalannya dan lain-lain. Nah, kemudian datanglah kepada imam alay di antara alay-alay pada masanya. Seperti yang ada pada alay masa kini. Dia bilang sama Imam Ahmad, "Ya Imam, la taghtab." Wahai Imam, jangan kau gibah. Imam Ahmad begitu. Imam Ahmad bilang, "Wayhab. Bodoh kau. Hadhihi nasihat." Ini nasihat justru. Tuh lihat, orang yang wise. Padahal zahirnya sama-sama ngomongin orang. Tapi yang satu bentuk ibadah yang bisa jadi wajib, ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang satu adalah ghibah, maksiat. Bisa jadi sama-sama zahirnya bentuknya ngomongin orang. Pada perkara apa dulu? Ya? Seorang mau konsultasi sama ahli ilmu tentang sebuah kasus yang terjadi padanya dengan orang yang terjadi. Akhirnya mau ngomong mesti nyebut orangnya untuk menjelaskan permasalahan. Apakah ini ghibah? Enggak. Dia lagi istirsyad, lagi minta petunjuk. Enggak jadi ghibah. Dapat gak? Enggak semua membicarakan orang itu ghibah. Nah, di antara bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang dijalankan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah selalu memperingatkan manusia dari zaman ke zaman. Dari tokoh-tokoh, orang-orang yang membawakan penyimpangan.
barulah datang di masa-masa sekarang, di mana membicarakan tokoh-tokoh orang-orang yang membawakan penyimpangan pada manhaj, pada akidah dan lain-lain, dibilang dan kemudian dicela dan kemudian dicaci, dimaki dan dituduh bahwasanya mereka tidak di atas sunnah. Nah, yang mencela, mencaci, memaki dan mengingkari ahlu sunnah tersebut orang-orang yang mengaku salafi juga lagi. Itu baru ada di zaman sekarang. Itu fenomena tuh. Itu baru ada di zaman sekarang. Baper itu tembok tebal yang menghalangi antara seorang penuntut ilmu, pencari hak dengan hak yang dituju. Baper. Tembok tebal yang menghalangi antara seorang penuntut ilmu dengan hak yang dikejarnya. Ustadz menyampaikan hak ini itu, nggak mau ngaji situ lagi. Kenapa? Habis Ustadznya nyindir aneh. Nyindir noh. Yang disampaikan Ustadz hak nggak? Hak. Ilmu nggak? Ilmu. Ya terima. Kenapa jadi nggak mau ngaji gara-gara nggak sesuai sama itu sih lu yang ngaco berarti. Ya, kalau emang hak, kalau emang ilmu ya terima. Nanti kesindir, ya berarti emang lu salah berarti udah terima udah. Ya, Zen. Jadi demikian, dan kemudian itu semua berangkat dari cinta. Ahlus sunnah menjalankan itu berangkat dari cinta. Amar ma'ruf nahi munkar berangkat dari cinta. Memperingatkan manusia dari orang-orang yang menyimpang berangkat dari cinta. Karena kita menginginkan keselamatan untuk saudara kita sebesar kita menginginkan keselamatan tersebut bagi diri kita. Ya, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Fa idza kunta tuhibbu li nafsika al-khair wa tuhibbu an-najah falyakun aydan akhuk mithla nafsika fi hadha. Apabila kau menghendaki kebaikan, keselamatan bagi dirimu, maka agar saudaramu pun berada di posisi yang sama sepertimu. Yani sebesar itu kau kehendaki kebaikan dan keselamatan bagi saudaramu. Anta ta'muruhu wa tansahuhu walakin bittariqah allati arsyada ilaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kau mengarahkannya, menyerunya, tapi dengan tentunya metode yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman atau walaysa wara' dzalika minal iman habbat khardal. Ya. Nah, itu menjadi juklak dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dilihat apa kemungkaran yang terjadi. Apakah orang tersebut yang melakukan kemungkaran kau punya kuasa tangan atasnya, yakni punya yurisdiksi atasnya? Oke? Okay? Orang yang melakukan kemungkaran, misalnya istrimu, anakmu, kau punya kuasa atasnya, maka ingkari dengan tanganmu. Paksa, boleh. Bahkan memukul. Tuh. Muru auladakum, perintahkan anak kalian bisalah untuk sholat di umur 7. Wadribuhum dan pukul mereka di umur 10. Anak kalian, anak lu nih. Anak orang nanti nggak punya kuasa atasnya, biar bapaknya yang gebuk itu. Atau mungkin kita diamanahkan oleh orang tuanya sebagai pendidik, kita hantam boleh. Kita diberikan kuasa, kita diberikan yurisdiksi. Ya. Wallati takhafuna nusyudzahun, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangannya, fa'idhuhun, maka nasihati mereka. Nggak kena, wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Nggak kena juga, fadribuhun, pukul mereka. Tuh. Jadi dalam ayat demikian. Istri lo, masa istri orang digebuk? Iya gak? Kita nggak punya kuasa. Istri kita punya kuasa. Ya, demikian penguasa. No, dia yang punya kuasa untuk mengingkari orang-orang yang berada di bawah kuasanya. Adapun kita nggak punya kuasa untuk menindak kemungkaran tersebut dengan tangan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok dengan nama amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya ngancur-ngancurin warung-warung lah, yang kecil yang jualan minuman keras dan lain-lain. Amar ma'ruf nahi munkar, ngebakar diskotik dan lain-lain. Mereka nggak punya hak, itu haknya penguasa. Dan terus kalau mau belajar gila, yang dibakar aturan pabrik minuman keras. Kenapa pabriknya enggak? Kenapa cuma warung kecil di pinggir jalan? Kenapa pabrik minuman keras lolos dari amar ma'ruf nahi munkar mereka? Kenapa?
Aman. Alhamdulillah, udah redup mereka. Udah dibubarin. Ya, itu keliru. Kalau mereka menggunakan amar ma'ruf nahi mungkar, hakikatnya mereka merusak yushawwih surat al-Islam. Mereka bikin buram gambaran nilai-nilai keislaman, sehingga orang yang nggak paham Islam atau non Muslim melihat Islam menjadi kelompok yang demikian rusak dan sadisnya, padahal nggak demikian yang diajarkan oleh syariat Islam. Islam rapi nih agama nih, dengan jabdes masing-masing dan lain-lain. Rapi nih agama. Ya. Apabila kita memiliki kuasa untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangan, seperti para penguasa atau orang-orang yang diberikan kuasa oleh penguasa untuk mengingkari, seperti rijalul hisbah yani aparat lah. Fa innahu yughayyiruhu biyadihi. Maka mereka boleh merubah kemungkaran dengan kuasanya, dengan tangannya. Yuzil al-munkar biyadihi. Kadzalik sahibul bait. Demikian juga seorang pemimpin keluarga. Lahul yad, dia punya kuasa untuk menindak anggota keluarganya. Iya enggak? Yughayyir al-munkar biyadihi fi baiti li'annahu ra'a ahli baiti. Dikarenakan dialah pemimpin para penduduk yang ada di rumahnya, yakni para ahli baitnya. Wa mas'ul an ra'iyati. Dia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijab." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian masing-masing. Tuh. Jagalah diri kalian masing-masing dan keluarga kalian dari api neraka. Api neraka yang kelak bahan bakarnya adalah para manusia dan batu-batu. Ya. Fa anta mukallaf bi ahli baitik. Maka engkau memiliki tanggung jawab atas ahlul baitmu. Ya. Amma idza lam yakun laka yad. Nah, adapun menghadapi kemungkaran yang kau tak memiliki kuasa tangan atasnya, yakni enggak punya yurisdiksi ke atasnya. Ya. Laisa laka sultah alaihim wala khassa fa innaka tunkir bil lisan. Maka dilihat, bisa enggak kita mengingkari dengan lisan? Sampaikan, ya. Bian tubayyin anna hadha haram. Sampaikan bahwasanya itu haram, bahwasanya itu maksiat, bahwasanya itu syirik, itu bid'ah. Sampaikan. Itu enggak boleh. Sampaikan dengan mau'izah, sampaikan dalam khutbah-khutbah, sampaikan di dalam dars, dalam kajian-kajian, ya. Atau dengan nasihat yang sirriyah tersembunyi antara kau dengan orang yang dinasihati. Yani di antara bentuk kau menginginkan kebaikan untuk seseorang, kau menasihatinya tidak di hadapan orang. Berdua-dua aja dengannya. Ya? Bin nasihat sirriyah bainaka wa bain akhik. Tubayyin lahu. Jelaskan baginya, wa aydan tuballigh anhu. Wa idza lam tajid an-nasiha wa lam yujid al-kalam ma'ahu fa innaka tuballigh man yaqdir ala izalati al-munkar bi yadihi, tuballigh rijal al-hizbah, tuballigh al-hay'at, tuballigh wali al-amr, hadha min al-inkar bil lisan. Tuh. Nah, apabila nggak bisa kita rubah dengan ini, dan kemudian kita nggak punya kuasa dengan lisan nih nggak bisa kita rubah dan kita nggak punya kuasa untuk merubahnya, maka sampaikanlah kepada orang-orang yang berkuasa, kepada para aparat, kepada penguasa dan lain-lain agar menindaknya. Tuh, ya. Fa idza lam taqdir ala al-inkar bil lisan, ka'an tumna' min dhalik, fa innaka tunkir bi qalbik, wala tuqirru al-munkar bihal. فتنكره بقلبك فتعتزل مجالس المنكر وتبتعد عن أهل المنكر ولا تجالسهم لتسلم بنفسك. Nah, ketika dengan lisan pun nggak bisa, kau terbatas, maka ingkari dengan hatimu. Ini udah batasan terakhir. Mengingkari dengan hatimu, ya ini apa? Tidaklah kau duduk di majelis-majelis mungkar, tidaklah kau betah duduk di majelis-majelis yang bertentangan dengan hak. Majlis yang di situ terjadi kesyirikan, majlis yang di situ terjadi kemungkaran, majlis yang di situ terjadi praktek bid'ah. Jangan kau duduk situ. Kau tidak meridhoinya dan kau meninggalkan. Itu mengingkari dengan hatimu. Ya? Jangan sampai kau mendiamkan kemungkaran dalam kondisi apapun. Tinggalkan majelis-majelis tersebut, jauhi para ahli mungkar dan jangan duduk-duduk bersama mereka agar dengan itu selamatlah dirimu. Demikianlah maratib
yakni level-level di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian sebagaimana ditunjukkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Ini bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian, yakni sebatas kuasa yang ada pada kalian, yang Allah berikan pada kalian. Ya. Wa qauluhu ta'ala, ini juga sebagai bentuk yakni penerapan dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani manusia kecuali perkara-perkara yang masih berada di dalam batas kuasa manusia tersebut. Ya. Fa idza 'amilta bi hadhihi al-khutuwat faqad ankarta al-munkar wa qad salimta. Apabila kau menerapkan nilai-nilai tadi, langkah-langkah tadi, maka kau telah mendirikan amar ma'ruf nahi munkar, semoga kau selamat dengannya. Ya. Amma idza lam tunkir al-munkar la bil yad wala bil lisan wala bil qalb fa hadha yadullu ala adami al-iman kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa laysa wara' dzalika min al-iman habbatu khardal. Namun seorang muslim ketika dia tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi, tidak dengan tangannya, tidak dengan lisannya, bahkan hatinya pun tidak, dia ikut duduk situ, betah, bermanis-manis dengan ahli mungkar, ahli bid'ah, ahli syirik, foto-foto. Okay? Maka yang demikian menunjukkan hakikatnya emang nggak ada lagi nilai keimanan pada dirinya. Ini yang dimaksud firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa wara' dzalika habbat khardal minal iman." Nggak ada lagi sisa keimanan kalaupun cuma sebiji khardal setelah hati. Ya. Falladzi la yunkirul munkar biqalbihi laisa 'indahu iman aslan. Mereka yang tidak mengingkari kemungkaran, bahkan hatinya pun tidak mengingkarinya, hakikatnya mereka tidak memiliki keimanan sama sekali. Wajib mendirikan amar ma'ruf nahi munkar. Lakin bihadzal nizam, tapi dengan konsep ini yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak boleh seseorang mencoba mengelak dari kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dengan hujah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum." Wahai orang-orang yang beriman, urus saja diri kalian masing-masing. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Mereka yang tersesat dari jalannya Allah, gimana pun enggak bakalan bisa menimpakan madarat di atas kepada kalian selama kalian berada di atas hidayah. Nah, wahai orang-orang yang beriman, urus saja diri kalian masing-masing. Alaikum anfusakum. Itu artinya. Mereka yang berada di atas kesesatan, mendhal, tidak akan bisa menimpakan madarat ke atas kalian gimana pun apabila memang kalian berada di atas hidayah. Ini sebenarnya ayat yang ajib, menjadi konsep dan mindset kita. Oke? Fokus kepada antibody, jangan fokus kepada penyimpangan. Jangan fokus kepada virus. Fokuskan dirimu kepada apa yang harusnya dan wajib kau ketahui sebagai seorang muslim. Dan yakini sebagai seorang muslim. Nanti penyimpangan ketika terjadi, kau udah punya antibody. Gitu maksudnya. Ya, ini sebenarnya mindset yang bagus. Ya. Tapi dari zahir ayat tersebut, orang-orang seringkali akhirnya meninggalkan praktek amar ma'ruf nahi mungkar dengan ayat itu. Karena urus saja diri kalian masing-masing. Tuh, suruh nafsi-nafsi, katanya begitu. Iya kan? Zahirnya begitu kan? Zahirnya itu ayat begitu kan? Sebagian orang mengira an hadhil ayat tadullu ala anna inkaral munkar laisa bilazim. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mengingkari kemungkaran itu hukumnya enggak wajib juga hakikatnya. Ya? Wa annal insan idza salah fi nafsihi fama alaihi min al-akharin. Dan bahwasanya seseorang ya gimana dirinya sendiri, apabila dia emang benar, maka enggak ada urusan sama orang lain, katanya begitu. Wala yunkirul munkar. Enggak mesti dia mengingkari kemungkaran. Wala ya'mur bil ma'ruf. Enggak mesti dia menyeru kepada ma'ruf. Wa hadza khilaf al-kitab was sunnah. Dan kesimpulan demikian, mindset demikian, itu bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ayah al-karimah la ta'ni hadza. Ayat tersebut maksudnya bukan demikian. Kama bayyana dzalika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana hal tersebut sudah pernah dijelaskan sendiri oleh Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ditanya Abu Bakar tentang ayat tersebut, "Ya Abu Bakar, ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Ayat itu wahai Abu Bakar Siddiq. Zahirnya enggak mesti kita amar ma'ruf nahi munkar. Nggih? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Laqad sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah tanya sendiri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tersebut. Faqal,
Bahkan justru Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kalla wallah." Sekali-kali tidak, wallah. La ta'murunna bil ma'ruf wa tanhawunna 'anil munkar. Sungguh kalian harus terus mendirikan amar ma'ruf dan mengingkari kemungkaran. Wa la ta'khudunna 'ala yadi safih wa la ta'turannahu 'ala al-haqqi atra wa la taksurannahu 'ala al-haqqi qasra. Dan kau bahkan harus menyeret tangan orang-orang yang bodoh. Paksakan mereka di atas kebenaran. Paksakan kembalikan mereka ke atas kebenaran. Tuh, Rasul sendiri mengingkari cara memahami ayat demikian, bahwa tuh masing-masing dan gak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya demikian, ya. Fama'na al-ayah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka mana ayat tadi? Annak, bahwasanya adalah idza amarta bil ma'ruf, apabila kau telah mendirikan amar ma'ruf wa nahaita 'anil munkar, dan kau telah menunaikan mengingkari kemungkaran, telah kau lakukan. Walam yu'mal biqaulik, tapi orang nggak mau denger, nggak mau menerima nasihatmu. Nah, baru pada saat itu alaika binafsik. Ya sudah, selamatkan dirimu. La takul ana mithlan nas. Jangan kau berkata, ana kan sama kayak orang-orang. Au hadza syai'un 'alaihin nas. Atau kemungkaran ini kan ya orang juga pada begitu, ya gue juga sama dah. Nggak boleh ngomong gitu. Bal ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Justru kau harus mendirikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Fa idza lam yuqbal minka fala tatanazal an syai'in min dinik. Dan apabila amar ma'ruf nahi munkar tersebut tidak diterima darimu, maka jangan kau mundur dari idealisme agamamu. Ya, jangan kau lepaskan nilai-nilai agama yang kau pegang teguh selama ini hanya karena manusia enggak mau menerimanya. Wa tujamilun nas wa tamshi ma'hum. Jangan kau tinggalkan nilai-nilai kebenaran tersebut hanya demi bermujamalah basa-basi bersama para manusia dan agar kau bisa berjalan bareng sama mereka. Jangan. Ya, bertahan di atas idealisme kita. Kalaupun manusia enggak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Wa qawluh, berkata Al-Imam rahimahullah, illa man khifta sayfahu wa 'asah. Kecuali mungkin amar ma'ruf nahi munkar, okay, wajib. Kecuali kepada golongan yang kau khawatirkan kuasa mereka. Khawatirkan madarat yang bisa mereka bawakan berdasarkan kuasa yang ada pada mereka. Pedang mereka atau tongkat mereka. Yang di dalam praktek amar ma'ruf nahi munkar, kadang kita bertemu dengan beberapa kaum yang kalau kita sampaikan kita khawatirkan marahnya dan kemudian madarat yang bisa ditimpakannya ke atas kita. Demikian kan? Ya. Akhirnya dalam kondisi demikian termasuk uzur syar'i. Kau tidak menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka. Ini termasuk pengecualian, mustatsna. Ya. Di antara para ulama rahimahullah salaf ketika mengajarkan nilai samt, nilai diam. Oke? Samt ini adalah bentuk ibadah besar. Dengan banyaknya diam seseorang, akhirnya dia melatih hatinya, melatih ketajaman pikiran dengan banyaknya diam. Samt. Di antara salaf ada yang berada di antara penguasa, sedang duduk-duduk, namun dia banyak diam. Ya? Kemudian ditanya, kenapa kau diam? Ini demi keselamatanku. Apabila aku mengiyakan apa yang kalian katakan, maka aku takut dosa. Karena aku mengiyakan kemungkaran. Apabila aku mengingkari apa yang kalian katakan ini, okay, aku takut kepada pedang kalian, maka sungguh diam akan lebih menyelamatkanku. Ya, nanti kita bikin materi khusus tentang samt, fadl as-samt, keutamaan diam. Ya. Sebagaimana banyaknya diam seseorang akan melatih hatinya dan ketajaman pikirannya. Okay? Maka sebaliknya, banyak bacot akan melemahkan hati seseorang, bikin goyang. Gak punya dia taufik dari Allah untuk menepati apa yang udah dibacotinnya. Apa yang udah diucapkannya nggak bisa dia tepati. Kenapa? Kebanyakan baca. Otaknya pun jadi nggak tajam lagi. Too much bacot.
di antara bentuk ibadah dan petunjuk salaf yang jauh dari pengetahuan para kaum muslimin sekarang. Nanti kita bikin kajian yang khusus Fadlus Shamt sama athar, ya, baik dari kitabullah atau sunnah Rasul SAW atau dari athar para salaf tentang samt. Bahkan para salaf nih, mereka bisa menghitung dari Jumat ke Jumat mereka ngomong berapa kali. Antara 2 Jumat, gue ngomong berapa kali ya? Sampai bisa begitu loh. Saking jarang ya mereka ngomong. Tapi semakin diam mereka, semakin tajam dia bisa membaca fenomena yang terjadi di sekitar lingkungannya. Dia tahu nih, dengan firasat-firasatnya nambah tajam. Apa yang akan terjadi dari fenomena yang terjadi, dia bisa baca apa yang terjadi. Dengan diam. Ya, Maryam alaihissalam itu ketika hamil Isa alaihissalam minta ayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayahnya, ya, minta ayahnya ini minta salah satu tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Allah bilang, ayatuka alla tukalliman nasa thalatha ayyam illa ramza. Tanda kuasa Allah padamu agar jangan kau ngomong sama sekali kepada orang selama 3 hari kecuali codes, ramza, lapar, gitu, mules, nggak punya duit, dompetnya tipis itu, ramza, codes, ya, kode tangan. Nanti kita bikin, insya Allah. Kita pun pengen belajar hal tersebut, ya, seiring dengan bertambahnya usia semakin terarahkan ke sana, insya Allah kita semua. Ya. Idza khifta idza ankarta an tuqtal, apabila kau khawatir sebuah kaum, apabila kau ingkari kemungkaran yang ada padanya, maka kau akan terbunuh atau tudrab atau digebukin. Fa innaka tantakil ila al-martabah ats-tsaniyah, maka pada saat itu kau berpindah kepada level berikutnya, itu apa? Jelaskan dengan lisan. Fa idza khifta min al-bayan bil lisan, namun apabila menjelaskan dengan lisan pun kau takut, maka pindah kepada posisi berikutnya, itu apa? Level ketiga. Wa hadhihi la ahad yamna'uk minha, yaitu apa? Mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati ini enggak ada batasan bagi manusia, karena enggak ada yang tahu isi hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab 127, qala al-muallif rahimahullah wa taslim ala ibadillahi ajma'in, dan mengucapkan salam kepada seluruh hamba Allah, yakni menyebarkan salam. Assalamualaikum salam. Ya. Taib, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.